Recording is on. Oke, bentar Pak. Oke, bentar Pak, ada gangguan. Halo? Ya, bisa Pak. Halo, masuk Pak. Oke. Untuk metode pembuatan JSA, pertama observasi dan diskusi Pak. Pertama yang kita lakukan seleksi pekerjanya dulu Pak. Apakah memang dia yang mengerjakan. Terus kedua, beri penjelasan. Ketiga, observasi setiap langkah kerjanya. Misalkan langkah kerja pertama pemeriksaan alat, kedua penyiapan alat. Nah itu. Terus ketiga, periksa dengan pekerja, lalu ulang dengan pekerjaan lain, lalu identifikasi potensi kerugiannya. Saya tanya dulu sebelumnya, teman-teman semua udah pernah bikin JSA, Pak? Belum Pak, belum. Belum pernah? Contohnya? Belum pernah lihat? Itu ada safety officer mungkin bisa bantu untuk bikin tuh, Bu. Bu Monica udah pernah bikin JSA kan? Ya, sama masak di dapur, Bu. Misalnya kayak ini kalau kayak di dapur misalnya kayak mau bakar ikan di oven, langkah-langkahnya. Udah pernah bikin JSA Bu ya? Pernah. Oke. Tapi belum katam Pak. Belum katam. Oke. Terus pembuatan JSA bisa dengan observasi, lalu bisa juga dengan hanya diskusi, Pak. Jadi diskusi tidak tentu harus menggunakan form. Jadi cukup kertas kosong, kita buat di sini, misalkan di poin 1, di kolom 1, langkah pekerjaan. Di kolom kedua itu bahaya dan risiko, kolom ketiga pengendalian bahaya dan risiko. Cukup. Jadi kertas kosong pun cukup. Oke, terus diskusinya cari beberapa orang yang berpengalaman, tadi yang kompeten tadi Pak. Terus jangan nanti kalau sampai mau pasang elektrikal, tapi sampai mintanya tukang masak, sampai tanyanya kan itu nggak nyambung. Oke. Terus kedua, lakukan pertemuan 1 kali atau lebih. Selanjutnya jelaskan penggunaan dan cara pendekatannya, artinya tuh cara komunikasinya ya. Terus tentukan langkah yang signifikan dan aktivitas yang kritis, lalu mengidentifikasi kerugian yang terpapar. Jadi kalau mengidentifikasi kerugian itu bukan hanya tentang nominal, karena karyawan adalah aset. Maka aset paling besar pertama yang harus diidentifikasi adalah orang. Baru kedua properti. Gitu. Oke. Selanjutnya untuk detail pembuatan JSA, pekerjaan menjadi langkah kedua, identifikasi bahaya, tentukan risiko. Saya buatkan untuk kolom. Ini langkah kerja. Bahaya dan risiko. 3, pengendalian. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih. Kelihatan Pak? Ini ada 3 kolom. Sini ada 3 kolom. Jadi kolom pertama itu adalah langkah kerja. Di sini. Langkah kerjanya ada berapa? Misalnya ada 6. Dan langkah kerja 2 Pak. Masa langkah pekerja misalkan cuma 2. Pertama menyiapkan, kedua selesai, kan nggak mungkin. Terus yang selanjutnya di sini, ini bahaya dan risiko. Baru yang di sini pengendalian bahaya dan risikonya. Ini identifikasi bahaya dan risiko. Di sini pengendalian bahaya dan risikonya. Jadi cukup kertas kosong pun bisa buat untuk JSA. Tidak tentu harus form. Kecuali nanti mau disahkan dan ditandatangani oleh KTT ataupun yang tertinggi di perusahaan, baru dituangkan ke dalam form seperti itu.
Oke, selanjutnya untuk JSA itu harus dikomunikasikan, dilakukan secara sosialisasi kepada seluruh karyawan yang mengerjakan. Jadi contohnya misalkan mau masang AC tadi atau memasak di open tadi Bu ya. Misalkan yang melakukan misalkan ada beberapa karyawan, 4 karyawan, maka harus dipanggil 4-4-nya dan disosialisasikan mulai dari A sampai Z, mulai dari identifikasi, terus mulai dari langkah-langkah, identifikasi, lalu pengendalian. Apakah ada yang tertinggal? Misalkan, ternyata dari masukan si A ada yang tertinggal untuk langkahnya. Masukan si B, bahayanya yang pernah terjadi ini, seperti itu. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya. Nah, itu ada 3. Pertama, uraian pekerjaan. Yang kedua, bahaya yang timbul. Yang ketiga, pencegahan atau pengendalian. Nah, itu langkahnya harus benar, Pak ya. Misalkan 1 untuk pengendalian, untuk tahapan. Maka untuk bahaya yang dapat timbul ada 3 misalkan, atau ada 2. Maka 1.1, 1.2. Lalu selanjutnya pencegahan. Untuk 1 bahaya bisa jadi kita melakukan 2 pencegahan, bukan hanya 1. 1 bahaya dan risiko yang timbul, maka pengendalian bisa jadi lebih dari 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, urutan pekerjaan pastikan menggunakan kata kerja, Pak ya. Melakukan, memasang, melepas, mempersiapkan, memposisikan, seperti itu. Kata kata kerja. Ibu Monika sebelumnya membuat JSA apakah seperti ini? Ibu Monika? Nggak diawali dengan sih Pak. Belum. Oh, oke, berarti nanti tinggal dirubah ya, karena ini adalah kata kerja. Oke. Selanjutnya bahaya yang dapat timbul. Slide selanjutnya Pak Didina. Jadi untuk bahaya yang timbul itu harus bahaya dan risiko, Pak. Ini bukan bahaya saja, tapi bahaya dan risiko. Kalau bahaya saja itu cuma objek yang saya sampaikan tadi. Manusia itu, terus benda itu bahaya. Tapi kalau bahaya dan risiko, maka ada objek dan ada aktivitas. Jadi terjepit oleh, misalkan, terbentur oleh, seperti itu. Terbentur oleh benda yang tumpul atau terbentur oleh terjepit oleh tutup oven pada saat memasak, misalkan, seperti itu. Tidak perlu kata kalau bahaya yang timbul. Tapi di kolom 3-nya lagi, itu harus pakai kata Misalkan pertama, mempersiapkan peralatan oven untuk memasak. Bahayanya tergores oleh oven. Nah, terus pengendaliannya memposisikan tangan dengan baik pada saat membawa oven. Sarung tangan pada saat membawa oven. Itu contoh. Oke. Lalu untuk pengendalian, kita harus lihat dulu dari pengendalian ada 5. Ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa engineering, ada pengendalian administrasi, ada APD. Nah, yang paling tinggi ada eliminasi. Jadi misalkan tadi JSA-nya memanggang roti dengan oven misalkan. Supaya bahayanya misalkan terbakar misalkan. Perlukah dieliminasi? Dihilangkan ovennya? Enggak. Kira-kira? Oke. Enggak bisa lah. Itu yang dipakai alatnya. Enggak bisa. Oke. Disubstitusi, diganti misalkan. Oven listrik. Panggang roti. Bisa, tapi sama saja sih Pak, tetap oven, tetap sesuatu yang panas. Oke, berarti eliminasi tidak bisa, disubstitusi tidak bisa, baru direkayasa engineering. Supaya tidak terbakar, misalkan memeriksa masa atau berapa lama oven pernah digunakan. Nah, itu contoh. Terus rekayasa engineering itu merubah
sesuatu yang standar, yang belum standar ke standar keselamatan ya. Jadi misalkan open tadi belum digunakan dengan penutup, misalkan pengaman, maka rekayasa engineer-nya dipasang pengaman. Nah, itu rekayasa engineering, merubah. Seperti itu. Nah, terus pengendalian administrasinya, misalkan perlukah kita taruh di sana tuh form inspeksi atau tagging misalkan bulanan. Oh, misalkan bulan ini bulan Mei pemeriksaan mulai dari kabel bagus, terus permukaan tidak karat, terus masa penggunaan baru 6 bulan misalkan. Kaca tidak ada yang pecah, pegangan tidak ada yang kendor. Nah, itu isi daripada tagging atau form P2H. Oke, terus kalau memang perlu lagi APD, gunakan APD. APD paling bawah. Karena kenapa APD paling bawah? Karena sumber daripada kecelakaan itu 88% menurut Herbert B. Hendricks adalah karena human error atau tindakan tidak aman. Sedangkan 10% itu kondisi tidak aman. Nah, tindakan tidak aman tadi bisa dilakukan dengan kontrol kemanusianya. Sedangkan APD itu hanya sekian persen, paling kecil, tapi tetap harus digunakan seperti itu. Jadi paham Pak ya? Bila langkah-langkahnya misalkan kurang tepat, apakah harus dieliminasi? Kalau memang perlu ya dieliminasi pengendalian risiko atau bahaya tadi. Tapi kalau nggak bisa disubstitusi misalkan. Kalau nggak bisa disubstitusi, baru direkayasa engineer. Ada contoh-contoh yang memang harus dieliminasi, Pak. Ada. Jadi misalkan kita melakukan pelepasan ban tadi. Siapa tadi yang ahli ban tadi? Pak siapa? Pak Rio kah? Jadi misalkan kita ngelepas ban. Eliminasinya apakah apakah bannya dihilangkan karena bisa berpotensi terjepit misalkan. Langkah awal misalkan melepas ban, tapi potensi bahayanya adalah terjepit oleh ban misalkan. Pengendaliannya apakah bannya dihilangkan? Tidak. Tidak. Nah, tapi kita bisa melakukan rekayasa engineering Pakai tonggak. menggunakan pakai alat pelepas ban. Oke, sudah paham ya? Ya. Sudah. Oke, yang biasanya manual pakai alat teknologi misalkan seperti itu. Ada yang mau diskusi sampai sini? Kalau simper segala macam itu masuknya administratif ya Pak? Gimana? Simper atau izin masuk? Ya itu administrasi. Administrasi. Makanya saya sampaikan tadi administrasi apakah perlu misalkan kita untuk memastikan oven tadi kita pasang di situ tagging atau P2H atau pemeriksaan bulanan. Itu administrasi bukan hanya simper. Oke Pak. Misalkan kalau LV atau mobil biasanya dipasang stiker commissioning. Nah, itu administrasi. Untuk mengetahui masa layak unit yang digunakan seperti itu. Oke, lanjut untuk jasa. Nah, yang paling sering terjadi itu macam-macam bahaya yang ditimbulkan manusia itu kontak penyakit, terjepit, terjatuh, terbentur dan lain-lain. Untuk peralatan itu bahaya yang ditimbulkan, kondisi darurat, kerugian K3, produksi dan kualitas, kalau material, bahan kimia, penanganan kualitas, kalau lingkungan, terkait housekeeping, temperatur, ventilasi, radiasi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Penggunaan jasa tadi sudah saya sampaikan, Pak ya. Saya ulang, pertama untuk orientasi pekerja baru, yang junior misalkan baru masuk. Terus pelatihan pengawas baru. Terus observasi tugas terencana atau observasi tugas baru bisa juga. Terus septic talk atau pertemuan K3. Jadi penggunaan jasa bisa digunakan pada septic talk, kita lakukan sosialisasi.
Terus investigasi kecelakaan, misalkan pada saat ada kecelakaan, ternyata belum ada JSA-nya. Terus kita lakukan investigasi. Terus selanjutnya instruksi tugas yang benar. Terakhir, pelatihan keterampilan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, Mbak ya, latihan pembuatan JSA tadi ya. Tapi nanti kalau latihan pembuatan JSA tidak boleh Pak ya mengganti ban, harus yang lain, atau mengganti AC atau masak dengan oven itu nggak boleh, itu udah kita bahas tadi. Ada yang lain. Cara yang lain ya, yang lain. Oke, sekarang saya mau satu persatu, saya mau bicara dengan satu persatu Pak Didi. Oke. Dimulai. Kira-kira saya mau kasih tugas untuk buat JSA. Satu persatu. Siapa dulu yang mau store judul JSA ke saya? Judul Ayo. tugas bikin JSA-nya. Yang paling ahlinya di bidang apa gitu. Iya. Siapa dulu? Pak Chandra mungkin? Saya. Pak Chandra apa? Mau bikin JSA apa? Putus-putus, Pak. Pak Chandra mau Kita belum pacaran. Kita belum pacaran masa putus-putus, Pak? Oke, Pak JSA, Pak Chandra lanjut dari judulnya apa? Judul JSA-nya Pak. Ya, Pak Chandra apa? ya Pak. Pak Chandra, ini kan setelah ini saya mau kasih tugas tugas praktek untuk membuat JSA. Nah, Pak Chandra kira-kira udah ada gambaran belum mau bikin JSA apa? Judul JSA-nya. Jangan JSA menambah istri loh Pak, itu nggak boleh ya. Aduh. Tidak kedengaran. Nanti JSA-nya menambah istri katanya, jangan. Judul JSA Pak. JSA. Pak Chandra bisa Ya. buat JSA dengan judul apa? Ini sinyalnya Pak Chandra memang kecil nih, merah nih. Oke, coba ke yang lain. Pak siapa? Pak Kandi, siapa yang mau duluan? Pak Sandi mungkin? Mengganti kuku ekskavator, Pak. Mengganti kuku ekskavator. Pak Sandi tadi mengganti kuku atau kuku bucket Pak ya? Ya, kuku bucket. Oke, siap. Saya catat. Minimal 6 langkah Pak ya? Siap. Mudah ini. Minimal 6 langkah. Nanti formnya dikasih sama Pak Didi. siap, Oke. siap. Saya catat di sini. Pak Sandi di sini mengganti kuku bucket Hexa. Oke, selanjutnya Bu Monica, safety officer ini. Jangan kalah lah. JSA-nya apa Bu? Mau bikin JSA apa? Kalau misalnya contohnya memasak nasi di kompor gas bisa nggak? Memasak nasi di kompor gas. Ada kritisnya enggak, Bu? Itu. Gimana? Ada kritisnya enggak? Kalau enggak ini deh yang tadi oven membakar ikan menggunakan oven. Oke, selain itu kan banyak kerjaan di catering tuh, bukan hanya itu. Misalkan pengantaran makanan, Ya, deliver mungkin. Oke. pengantaran makanan, penyajian makanan, biasanya masih banyak itu catering. Karena istri saya orang catering Bu. Ya. Asik. Ada lengkap JSA dan SOP-nya nggak Pak? Boleh minta. Harus jadi istri saya dulu Bu. Oke. Tadi memasak ikan ya, memasak ikan.
menggunakan open. Oke, boleh lah, nggak apa-apa lah. Jadi JSA-nya gimana Bu Monica, udah fix memasak ikan menggunakan oven? Fix ya. Fix. Oke, selanjut Pak Stevi. Devi, Ya, ini bosnya nih. hadir. Paling atas. Oke. Mas Devi, apa jasanya yang mau dibuat? Ya, itu boleh. JSA dalam pengantaran makanan box. Deliver ya. Delivery makanan. Oke. Delivery makanan. Ya. Box. Oke. Selanjutnya Pak Deli. Pak Deli ini fit engineer loh. Banyak itu Pak jasanya Pak. Evakuasi unit yang amblas, Pak. Unit amblas. Iya, Pak. Evakuasi unit amblas, yang amblas. 16. Evakuasi unit amblas Pak Ari. Catat Pak ya. Sambil dicatat Pak Didi. Selanjutnya Ya. Pak Chandra. Sandra udah bisa terpikir jasanya apa? Chandra JSA-nya Pak. Pak Chandra udah dapat judul JSA-nya? Udah Pak. Apa Pak? Pengelasan nggak? Ya, jasa pengelasan ini Pak. Apa yang dilas Pak? Pengelasan pipa Pak. Itu udah ada tuh kayaknya tuh pengelasan pipa sebelum. Tidak pernah ngerjakan. Hah? Gantilah. Ganti yang lain. Banyak yang bisa dilas. Bisa. Pengelasan konstruksi bangunan Pak. Oke, konstruksi bangunan apa nih? High beam-nya Pak, high beam-nya. Oke, Hebing. Oke, Sudah saya catat ya. kayak high beam. Yap, Pak Rio lah selanjutnya. Mengantar barang cetakan Pak sampai ke kantor. Mengantar barang Cetakan. sampai ke kantor. Ya Pak. Oke. Boleh catat WA saya Pak 08. Diketik aja Pak. Diketik aja. Diketik Pak. Putus-putus. Putus-putus suara. Di sini ya. Dicat aja Pak. Ran, ikut dulu. Delapan. Oke. Sudah saya ketik Pak. Nomor saya. Oke. Nomornya Pak. Oke, kalau mau sudah saya ketik terus, Bapak boleh diskusi nanti di ini chatting ini. Cara chatting. Ya, nomornya dulu Pak. Di chat bisa dibuka di Oh iya ya, oke. ada di layarnya Pak, di sebelah tangan. Oke, Pak Ari.
Oke, kita perlu break dulu Pak atau gimana? Atau lanjut? Eh, Kayaknya lanjut aja Pak, karena nanti kan mau buka ya. Ya. Nah, Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, kita lanjut ke safety meeting Pak ya. Oke, saya share dulu. Pak. Pak Ari, Siap. ini tugasnya kirim ke WA atau gimana Pak? Kirim ke WA aja Pak. Formnya ketik, tulis tangan. Ketik nanti Pak Didi yang kasih form anunya, mentahannya. Oh, siap, siap. Oke, nanti saya koreksi yang belum benar nanti saya tandai. Tapi ingat tadi prinsip cara membuatnya Pak ya, langkah kerja tadi menggunakan terus untuk bahaya dan risiko itu ada bahaya, ada risiko. Jadi Siap. ada objek, ada objek, ada aktivitas. Baru ketiga pengendalian yang menggunakan lagi. Nah, minimal 6 langkah Pak ya. Siap. Pakai kop juga di atasnya, Pak. Nggak perlu Pak, nggak perlu pakai kop. Perlu aja ya. Yang penting ada nama. Nama saja ya, Ada Pak. nama. Oh ya, oke. Bentar Pak ya, saya sambil cas handphonenya. Oke, selanjutnya bentar Pak. Pengumpulan tugasnya kapan Pak Ari? Nanti habis Isya lah. Paling lambat habis Isya. Paling lambat nanti habis Isya Bapak kumpulkan. Siap. Karena berbuka dulu kan. Ntar saya cas handphone dulu Pak. Ambil. Oke Pak, sudah stay semua ya, bisa kita lanjut. Oke Pak. Kelihatan sudah Pak di layar? Halo Pak Ari. Pak Ari. Halo Pak Ari.
Halo Pak Didi. Ya. Oke. Kita lanjut, Pak. Sudah masuk Pak? Sudah tampil belum, Pak? Saya belum tampil. Belum tampil Saya ya? lagi pindah HP soalnya. Belum tampil ya. Belum, oke. Saya tutup dulu, nanti buka lagi, Pak. Oh ini sudah Oke. kelihatan. Oke, punya Pak Didi bisa buka ininya. Oke, kita lanjut ke safety meeting. Oke, Pak. Oke. Sebelumnya ada yang pernah membuat form safety meeting, Pak, atau Ibu? Belum. Belum. Belum Pak. Jadi meeting gitu aja ya? Iya. Nggak pakai catatan ya? Iya. Nggak pakai catatan. Jadi gini Pak, kenapa sih kita melakukan safety meeting harus menggunakan konsep supaya pertama tujuan tercapai, kedua waktu yang digunakan itu efisien. Feedback Pak suaranya. Gimana? Suaranya masih bergema, Pak. Oke, coba saya pindah handphone saya lagi. Saya matikan dulu. Ini udah ini, Pak. Bagus ini kayaknya, Pak. Ini sudah terdengar bagus? Sudah. Ya, bagus ini, Pak. Oke. Jadi tujuan safety meeting tadi ada dua Pak ya. Pertama, kenapa harus dibuat konsep? Yang pertama kita harus supaya tujuan safety meeting tadi tercapai dengan baik. Yang kedua, efisiensi waktu Pak. Kadang kalau kita safety meeting tanpa konsep nanti diskusinya ngawur ngidul kesana kemari. Nah, dan untuk safety meeting ini juga kita harus memperhatikan siapa sih yang bakal kita undang untuk meeting atau siapa sih peserta meeting. Apakah orangnya penuh inisiatif, apakah orangnya ini pendiam, atau apakah mereka ini hanya suka berargumentasi, atau mereka ini hanya suka makan kan, datang hanya ikut makan gitu aja. Bisa jadi. Penggembira itu, Pak. Lanjut untuk ini apa namanya? Untuk slide-nya Pak Didi. Di umumnya meeting atau pertemuan yang dilakukan tuh ada meeting produksi, terus meeting bulanan atau monthly membahas RKAB atau anggaran, lalu meeting melaksanakan acara atau syukuran. Nah, terus pertanyaan safety meeting. Bentuk-bentuk safety meeting apa saja sih? Kalau boleh tahu, Bu Monica. Oke. Bu Monica suaranya di anu kan Pak. Saya pikir sudah ada suaranya. Udah, oke. Safety meeting tadi apa saja Bu Monica? Safety talk toolbox. Kemudian Oke, kita mau gimana Pak? Safety toolbox. Kalau toolbox apa? Bu. Gimana Pak? Toolbox meeting. Suaranya Tahu putus. toolbox meeting. Tes. Ada yang tahu jenis toolbox meeting? Toolbox meetings. Ada yang tahu jenisnya? Contohnya. Contoh toolbox meeting. Pemeriksaan harian barangkali. Ya, P5M. Toolbox meeting adalah P5M, Bu ya. Atau ini pembicaraan 5 menit. Nah, itu toolbox meeting. Biasanya kita memulai pekerjaan, kita bagi tugas sama anggota, nanti ini planning kerja kita ini resikonya ini, bahayanya ini. Nah, itu toolbox meeting. Ini pembicaraan 5 menit pada saat opersik. Kecuali tempat Bapak yang satu. Oke.
Suaranya putus-putus Pak Ari. Halo. Suaranya putus-putus Pak. Oke, coba saya coba satu anu lagi Bang. Saya coba pakai satunya lagi. Saya coba pakai HP satunya lagi ya Pak Didi ya. Oke. Mohon maaf ini. Iya oke Pak. Karena di sini HD lalu lalang jadi hilang sinyal. Oke. Coba Pak Didi. Oke jelas Pak. Oke. Memang pakai HP yang ini yang jelas Pak. Oke, lanjut ke safety meeting Pak. Jadi di safety talk tadi sama toolbox Pak ya. Sampai ke safety talk dan toolbox. Jadi mungkin sudah ada yang pernah melakukan safety talk. Kalau safety talk dan toolbox kurang hanya berbeda sedikit Pak. Kalau toolbox itu lebih singkat, kalau safety talk lebih panjang sedikit. Nah biasanya kalau durasi untuk safety meeting itu 15 menit sampai dengan paling lama 90 menit atau 120 menit. Karena kalau kelamaan sampai 4 jam 3 jam itu nanti takutnya bukan safety talk malah demo Pak. Kelamaan. Oke, lanjut. Poin nomor 2 safety meeting, ketiga safety committee meeting, terus keempat safety sub committee meeting. Nah perbedaannya safety committee dengan safety meeting ini sebagai berikut. Selanjutnya slide-nya Pak Didi. Oke. Jadi safety committee meeting itu tingkat perusahaan Pak. Misalkan saya adalah owner, Bapak-bapak adalah kontraktor saya, maka 1 bulan sekali Bapak saya undang untuk melakukan safety committee meeting. Orang-orang yang bisa mengambil keputusan, mulai dari misalkan foreman tertinggi atau dem head atau supervisor, harus sampai atas tingkat tertinggi. Terus kenapa harus pengambil keputusan? Karena mungkin kalau karyawan biasa disuruh ikut safety committee Pak, namanya sudah komite, jadi tahapnya tahap tinggi sih. Oke. Nah pada saat kita meeting penting dalam mempersiapkan presentasi meeting. Karena kalau kita meeting, Pak, dengan orang-orang itu harus menyajikan presentasi yang jelas. Mulai dari cara mempresentasikannya, terus prototipenya, terus juga bahan presentasinya. Karena saya ingat seseorang itu hanya 10% apa mereka hanya membaca. Artinya misalkan Bapak bikin presentasi nih, tapi hanya suruh baca, itu dia ingatnya 10% Pak. Tapi kalau yang mereka dengar itu 20%. Kemungkinan daya ingatnya, misalkan Bapak ini dengan saya, Bapak cuma pernah dengar nama saya. Mungkin 1 bulan 2 bulan bisa lupa.
Tapi kalau Bapak, apa yang Bapak lihat itu 30%. Terus apa yang Bapak lihat dan dengar itu 50%, apa yang Bapak katakan dan diskusikan itu 70%. Dan yang terakhir, yang mereka katakan, lakukan tentang suatu hal, itu 90%. Kalau kita mau buktikan, saya mau tanya, kompeten tadi komposisinya ada berapa, Pak? 3. Oke, untuk mencapai productivity, kesehatan dan keselamatan kerja maupun produktivitas ada berapa? 4. Oke, tugas tanggung jawab pengawas ada berapa? 4. Oke. Berarti komposisi daya ingatnya lebih besar kenapa? Yang Bapak katakan dan Bapak diskusikan. Benar nggak? Iya. Oke. Berarti sudah ketemu gambarannya Pak ya kalau meeting Pak ya. Kalau meeting cuma Bapak bukakan slide suruh baca otomatis nggak dapat. Sama seperti hari ini kita harus diskusi. Makanya saya kasih nomor WA untuk diskusi. Oke. Terus untuk kita pada saat meeting itu Pak, ada beberapa metode. Pertama mungkin ceramah. Kalau hanya ceramah, saya yang ceramah tadi semua di silent itu nggak apa ya? Saya bilang nggak abdol Pak. Saya nggak biasa seperti YouTuber ya. YouTuber itu kan cuma ngomong sendiri dia, ceramah dia. Tapi kalau untuk diklat itu harus diskusi. Harus diskusi. Kalau tidak diskusi ya nggak bakal bisa. Terus mau cepat itu harus ceramah dan diskusi. Jadi kita presentasikan kayak seperti hari ini saya presentasikan, tapi juga diskusi, tanya jawab. Jadi lebih cepat ingatnya. Terus metode meeting selanjutnya ada 3. Yang ketiga diskusi dan tanya jawab. Yang keempat pro dan kontra. Yang kelima diskusi kelompok kecil. Nah yang biasa patut bisa digunakan kira-kira metode meetingnya yang mana? Ceramah sajakah? Ceramah dan diskusikah? Diskusi dan tanya jawabkah? Atau pro dan kontra? Ulang Pak pertanyaannya Pak. Metode meeting yang paling efektif digunakan kira-kira yang mana? Pertama, apakah ceramah? Kedua, apakah ceramah dan diskusi? Ketiga, apakah diskusi dan tanya jawab? Yang keempat, apakah pro dan kontra? Kira-kira metode meeting mana yang efektif digunakan? Kalau menurut saya sih pro kontra Pak. Pro kontra? Iya. Berarti isinya berantem, Pak. Mempertahankan Ya. argumen. Iya, untuk mencapai Memang- suatu kesepakatan yang baik itu harus ada, memang kadang harus beradu argumen Pak. Oke, itu menurut Bapak. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan. Hari ini kita pada saat diskusi tadi, apakah kita ada adu argumen, Pak? Nggak ada Pak. Enggak ada. Nggak ada. Kira-kira yang kita lakukan ini apa, Pak? Metode meetingnya? Diskusi dan tanya jawab Pak. Ceramah dan Oke. Ceramah dan diskusi. Iya. Kalaunya diskusi dan tanya jawab itu tanpa ada narasumber, Pak. Tanpa ada yang menyampaikan. Tanpa ada moderator. Tapi kan kalau menggunakan moderator presentasi terus ada yang sebagai narasumber, maka itu ceramah dan diskusi. Ada konsepnya. Maka metode meeting yang paling bagus dan efektif adalah ceramah dan diskusi, Pak. Nah, tanya jawab terdiskusi, Pak. Oke, jadi metode meeting yang paling mudah diingat, mudah dipahami adalah ceramah dan diskusi. Tapi kalau meeting di lapangan itu diskusi dan tanya jawab, itu Pak. Oke, slide selanjutnya Pak Didi. Agenda meeting. Oke. Untuk agenda meeting, Belum muncul. pertama kita sambil aja Pak, nggak apa-apa Pak. Sambil nunggu muncul kita diskusi. Agenda meeting pertama itu persiapan topik meeting Pak. Yang di meeting kan apa topiknya?
Terus kedua, waktu meetingnya berapa lama? Terus ketiga, persiapan tempat pelaksanaan meetingnya di mana? Agenda meeting ada 3. Pertama, persiapan topik meetingnya. Kedua, waktu meetingnya berapa lama? Durasi, Pak ya. Durasinya berapa lama? Yang ketiga, tempat pelaksanaan meetingnya di mana? Jadi ada 3. Topik meeting, durasi, sama tempat pelaksanaan meeting. Ada 3. Misalkan topiknya membahas tentang insiden bulan lalu atau insiden kemarin. Waktu meeting 90 menit. 90 menit ini terbagi dari pembukaan misalkan 5 menit. Terus di penyampaian presentasi 30 menit. Diskusi 30 menit misalkan. Seperti itu. Terus kesimpulan 20 menit misalkan. Baru penutup 15 menit misalkan. Selesai 90 menit seperti itu. Itu contoh untuk susunannya. Supaya apa? Supaya itu tadi tujuan meeting tadi tidak simpang siur pada saat diskusi, tidak ngawur ngidul. Nanti yang dibahas insiden nanti tiba-tiba keluar masalah makanan di kantin nggak enak misalkan atau basi atau apa, itu kan nggak masuk dari topik meeting. Oke, selanjutnya Pak, di slide selanjutnya itu ada topik meeting itu pertama tentang hal yang dikuasai, lalu tentang hal yang aktual, lalu keterkaitan tentang kecelakaan bisa, atau tentang sosialisasi peraturan, sosialisasi kebijakan, atau MOM. Ada yang tahu Pak MOM? Oke, minute of meeting. Minutes of meeting. Mantap. Jadi MOM minute of meeting Notulen rapat. atau notulen rapat sebelumnya, betul Pak. Dah Bapak kompeten Pak. Tapi di safety meeting. Ada 7 lagi yang belum. Oke. Lanjut, fasilitas meeting Pak. Fasilitas meeting ini ada ruangan, terus alat bantu atau materi bahan, ada sound system, teknologi wifi, itu masuk fasilitas meeting. DSJ disc jockey. Dan selanjutnya. Oh, dan selanjutnya. Ya, Disc jockey. masih COVID ya Pak ya. Dan selanjutnya. Oke, selanjutnya pelaksanaan meeting. Ya ini tadi yang saya sampaikan Pak. Mulai misalkan 90 menit. Pembukaan berapa menit, ceramah dan diskusinya berapa menit, sifat peserta sudah dipetakan, penggunaan alat bantu materinya apa, pengaturan waktunya, rangkuman baru penutup. Oke, untuk materi meeting bisa jadi tentang gambar tentang apa yang akan dimunculkan, misalkan gambar unit tabrakan, terus foto situasi, terus prototipe unit misalkan, terus slide atau video, terus kopian tentang peraturan SOP atau JSA, lalu alat peraga bisa. Itu untuk materi meeting. Di dalam materi meeting presentasi tadi Pak ya, mulai dari gambar, teks, foto, prototipe, slide, gitu. Oke. Terus selanjutnya kita pahami karakter audiens Pak. Sebelum kita mengundang audiens, kita harus tahu dulu pertama-tama kira-kira audiens yang kita undang untuk meeting ini apakah senang berargumentasi, apakah orangnya pesimis, atau suka bercanda, atau pendiam, atau sok tahu, penuh inisiatif, atau yang suka makan tadi Pak. Gitu. Nah kira-kira Bapak bagian mana itu Pak? Yang mana Pak? Suka makan. Oke. Oke, baru selanjutnya kita buat MOM-nya Pak ya, laporan hasil pertemuan, analisa pelaksanaan, terus due date-nya kapan. Nah, itu dalam bentuk rangkuman evaluasi dan tindak lanjut tadi Pak. Oke, baru kita menganalisa pelaksanaan meeting. Setelah selesai meeting kita analisa, bagaimana sih pembicara tadi menyiapkan presentasinya? Lihai kah? Atau terbata-bata kah, atau tidak menguasai kah, atau ada informasi yang diperlukan, nah, seperti itu.
apakah mendapat partisipasi dari peserta? Nah, kalau seperti saya nih, saya dapat partisipasi dari peserta, Pak, karena ada tanya jawab, ada diskusi. Selanjutnya manfaat meeting, Pak. Kira-kira apa manfaat meeting, Pak? Ada yang bisa jawab manfaat meeting? Halo, 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 halo. Halo, Pak. Ya, meningkatkan interaksi sesama pekerja yang terlibat dalam pekerjaan, menggali informasi apa yang sedang terjadi, obstacle apa yang terjadi di lapangan, kira-kira bagaimana kita solve the problem di dalam lapangan. Jadi lebih baik banyak kepala yang bantu berpikir daripada cuma satu kepala. Oke, sepakat, Pak. Artinya manfaat meeting tadi banyak sekali, mulai dari bisa menganalisa atau mengidentifikasi masalah, lalu menyelesaikan masalah bersama dengan win-win solution, mempermudah diterimanya peraturan, Pak, ya, terus juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja, Pak. Dan terakhir, paling penting adalah memperbaiki kualitas pekerjaan kita. Itulah manfaat meeting. Oke, itu ada form persiapan meeting, Pak. Di selanjutnya nanti Pak Didi tolong share untuk form persiapan meeting ketiganya yang kosong, nanti diketik, tolong dibuatkan persiapan meeting, baru kumpul ke saya juga. Jadi berbarengan sama JSA boleh dikirim. Nah itu contohnya yang di satu, Pak, yang satunya. Kapan ini dikirim? Sudah. Nah, maksimum 120 menit, Pak, ya. Oh, sekarang. Nanti dikumpulinnya, Pak. Kumpulinnya nanti. Tapi untuk persiapan waktu meeting tuh maksimum 120 menit, Pak. Nggak boleh lebih. Nanti kalau lebih yang meeting jadi demo tadi saya bilang tadi. Bahaya nanti. Nuntut gaji, nuntut cuti, nuntut tunjangan apa segala macam, susah nanti. Oke, mungkin itu dari saya, Pak, untuk safety meeting dan JSA. Sebenarnya kalau saya sih sangat ingin bertemu dengan bapak-bapak sekalian untuk diskusi, Pak, secara lanjut. Karena saya biasa kalau sebagai narasumber saya selalu memberikan praktek, bukan hanya teori. Saya lebih suka praktek, tes sampai kompeten. Karena yang penting itu actionnya, Pak, implementasinya, bukan daya ingatnya. Jadi kalau secara filosofi, saya nggak penting nilainya, Pak. Saya nggak penting nilainya daripada suatu soal, tapi yang penting Bapak paham. Tapi kalau Bapak paham, pasti nilainya terus, gitu, Pak, ya. Iya. Saya nggak penting nilainya, yang penting Bapak paham. Tapi kalau Bapak paham, pasti nilainya bagus. Bagus. Siap. Oke, kira-kira ada yang mau diskusi, Pak? Silakan, Pak. Di luar daripada jalur JSA, safety meeting, saya siap. Ada yang mau diskusi? Ada waktu masih 12 menit bagi, Pak. Ya, 12 menit. Ada yang mau diskusi, silakan. Monggo. Ada yang mau tanya jawab. Selain safety meeting JSA, itu inspeksi, mau IBPR, mau apapun, oke. Mau RKB. Ada yang mau diskusi, Pak? Belum aktif tuh. Asal jangan teknis, Pak, ya. Kalau teknis ke pit engineering itu, Pak. Kalau saya titip oleh-olehnya satu, Pak. Gimana? Apa oleh-olehnya, Pak? SOP dan JSA catering dong. Boleh, Pak. Boleh saja. Aman. Jadi begini, Pak Ari, saya ini kan catering di PT Vale. Ya. Oke. Selama ini ya kami jujur traditional work gitu, dalam pengertian apa yang kita pahami karena kita sudah bertahun-tahun memang bekerja di situ. Jadi
rutinitas itulah yang sekarang ini kita pelajari di dalam POP ini. Jadi memang penting adalah kita harus tahu ini pekerjaan. Harus kita kuasai dulu ini barang gitu. Kalau kita tidak kuasai ini pekerjaan, bagaimana kita mau buat urutan pekerjaan, standar operasi prosedur, dan juga bagaimana kita mau tahu potensi-potensi bahaya apa yang akan terjadi di pekerjaan tersebut. Kan itu kuncinya. Betul. Oke, pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, Bapak share juga dong SOP dan JSA-nya, Pak. Saling tukar. Itu kan pertanyaan itu permohonan namanya, Pak. Permohonan. Oke, jadi gini, Pak. Memang di dalam dunia K3 ini tidak ada yang baku, Pak ya. Jadi masing-masing perusahaan itu punya SOP dan JSA-nya sendiri, begitu Pak ya? Jadi gini, kita ambil kesimpulan yang mana di semua tempat bisa pakai, Pak. Pertama, bahaya di setiap tempat itu berbeda. Resiko di setiap tempat itu berbeda. Maka, kenapa ada IBPR? Karena kita harus mengidentifikasi pengendalian bahaya dan resiko di tempat kerja kita. Belum tentu SOP yang saya gunakan itu matching dengan aktual pekerjaan di tempat Bapak. Ya, nah, tapi dalam upaya peningkatan perbaikan pekerjaan K3, kita wajib ATM, Pak. Ada yang tahu ATM, Pak? Jungan tunai. Bukan, Pak. Amati, tiru, modifikasi. Oh, iya. Oke, jadi kita punya SOP teman misalkan. Kita amati dulu, Pak. Kita tiru, kita modifikasi. Itu tadinya maksud saya, Pak. Itu pertama. Oh. Pak sahabat, Pak Rio ini ya? Stevi Herman. Pak Stevi pinter ngeles nih. Bapak lebih baik ngeles, Pak, daripada ngelem, bahaya kan? Oke. Selanjutnya, kita kembali lagi untuk upaya peningkatan mutu pekerja, Pak. Jadi penting kita yang tahu, ini kita sudah POP nih. Kita harus distribusikan ke bawah, Pak. Kumpulkan, masukkan ruangan, training in-house, Pak. Internal. Kita yang training, kita dapat materi, kita training mereka supaya tahu, supaya apa? Kalau Bapak mau naik ke tingkat SMP, Bapak harus luluskan dulu yang SD. Kalau Bapak mau tingkat ke SMA, maka luluskan dulu SMP. Kalau mau lulus kayak kuliah, sarjana, Bapak harus luluskan dulu SMA. Maka apabila kita mau naik tingkat dalam tanda kutip kinerja kita, maka harus kompetenkan yang di bawah dulu. Seperti itu. Nggak mungkin, Mbak, kita masih mengerjakan pekerjaan administrasi saja. Kan nggak mungkin. Ajari yang lain supaya dia ngerjakan, kita handle pekerjaan di atasnya. Seperti itu. Intinya ditularkan itu tadi, Pak. Penting, Pak, studi banding ke tempat lain. Misalkan ada catering tempat teman misalkan, atau perusahaan lain yang lebih bagus. Bapak coba ajukan surat studi banding. Pak, saya mau studi banding terkait SMKP misalkan di tempat Bapak. Poin 4 misalkan tentang implementasi atau gap analisis, boleh. Tidak masalah. Itu diperbolehkan di undang-undang. Oh. Jadi tidak ada yang istilahnya nggak boleh ke catering saya, nanti kamu tahu rahasia dapur saya. Enggak begitu ya? Enggak, Pak. Oke. Ya, kita ke sana juga harus membawa konsep yang harus bisa di-share kan, Pak. Oke. Kita tahu masalah kami di sini seperti ini, Pak, misalkan. Terus share untuk di tempat Bapak apa sih? Kita boleh studi bareng. Putus jaringan, Pak. Enggak paham apa Pak bicara. Ya, putus. Halo? Putus nih, Pak. Jelas? Nah, ya. Sekarang, Pak. Ya. Oke. Ini, Pak, masuk sejarah ini. Enggak pacaran, enggak nikah, enggak, tapi putus terus ini. Betul. Oke. Jadi contoh tadi, Pak, ya, saya melakukan studi banding dengan perusahaan lain yang lebih maju, Pak. Saya punya murid 5, bukan murid sih, Pak, sebenarnya punya pekerja 5 untuk mengurus TPS Limbah B3, Pak. Maka untuk pemahaman mereka melakukan penanganan limbah B3 yang baik dan benar, saya mengajukan studi banding di IUP sebelah, di tambang sebelah. Setuju oleh KTT-nya,
jadwalnya kapan. Nah, saya datang ke sana, saya bawa 5 orang tadi. Nah, seperti ini TPS 5B3 yang sudah standar seperti ini. Maka cara implementasinya seperti ini, prosedur cara pengerjaannya seperti ini. Jadi baiknya Bapak harus studi banding, Pak. Kalau mau studi banding ke Kalimantan Selatan boleh, Pak. Ya tunggu. Ke Kalsel belum pernah seumur hidup. Nanti jalan ke sini, Pak. Mumpung masih belum punya buntut, Pak. Kalau udah punya buntut tuh susah, Pak, kemana-mana. Dibuntutin terus sama istri sama anak. Gitu. Oke, ada yang lain mungkin kalau belum paham. Gimana Pak Stevi? Paham kira-kira yang saya sampaikan? Pak Devi, bagaimana? Ada yang lain? Silakan. Studi banding. Studi banding. Mau diskusi? Boleh. Itu kita sudah mau Ada 10 menit lagi. Boleh. Yang mau studi banding. Sorry, diskusi lagi. Jadi kalau mau ujian POP nanti saya kasih kisi Pak ya, yang harus diingat.